Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini, kita mau bahas bab 14 dari bukunya Kenichi Omai, The Mind of the Strategist. Fokusnya ini soal perubahan strategis besar loh, yang mengubah peta industri global gitu. Kenapa ini penting? Ya jelas, biar tetap relevan, biar bisa mikir strategis di dunia yang geraknya cepat banget ini. Sumber kita dari analisis Omai di bab itu. Misi kita, bongkar beberapa, mungkin 7 pergeseran utama dan dampaknya. Oke, kita mulai aja ya. Iya, betul. Dan perlu diingat nih, ini bukan sekedar tren biasa loh. Omei itu nunjukin ini tuh pergeseran fundamental, benar-benar mengubah cara perusahaan jalan dan bersaing. Kalau kita paham ini, bisa dapat kacamata baru buat lihat bisnis sekarang dan nanti. Oke. Kita lihat yang pertama deh. Ini pergeseran yang kayaknya fundamental banget. Dari industri padat karya, maksudnya yang banyak pakai tenaga manusia, ke industri padat modal, yang lebih andalin mesin, teknologi, investasi gede gitu. Kedengarannya teknis tapi dampaknya luas banget kan? Tentu. Contoh gampangnya, lihat aja industri perakitan. Mobil, elektronik, otomatisasi, robotik. Itu udah bikin biaya tenaga kerja langsung jadi kecil banget porsinya. Mungkin tinggal, 5-10% aja dari total biaya. Artinya apa? Artinya, keunggulan itu nggak lagi soal cari upah murah doang. Sekarang, harus jago di investasi modalnya. Harus berani desain ulang produk, desain ulang pabrik. Radikal malah. Kayak sistem Kanban Toyota itu loh. Itu kan contoh bagus gimana fleksibilitas tinggi justru datang dari investasi modal yang cerdas, bukan lagi semata-mata dari tenaga kerja murah. Menarik. Kalau gitu, kalau biaya tenaga kerja udah nggak dominan, itu pasti ngaruh ke cara perusahaan mikir soal lokasi pabrik dong ya. Nah, Omai lihatnya gimana nih soal model perusahaan multinasional? Nah, itu dia nyambungnya. Ini masuk ke pergeseran kedua. Dari model multinasional yang lama ke arah yang dia sebut multilokal. Kenapa? Ya karena tadi, porsi biaya tenaga kerja kan udah kecil dibanding biaya lain. Kayak logistik, transportasi, atau kebutuhan buat adaptasi ke pasar lokal. Jadi, insentif buat berburu upah paling murah keliling dunia itu jadi berkurang. Perusahaan jadi cenderung konsolidasi operasinya di tempat-tempat yang strategis, deket sama pasar gedenya. Fokusnya jadi geser, bukan cuma cari biaya terendah, tapi bangun operasi lokal yang kuat, yang responsif sama pasar situ. Jadi intinya kedekatan sama pasar seringkali jadi lebih penting sekarang daripada ngejar upah termurah doang. Ini jadi pertanyaan penting juga buat Anda kan, gimana nih nemuin keseimbangan pas antara skala global sama respons lokal buat bisnis Anda? Oke, jadi soal lokasi dan tenaga kerja udah. Tapi Omai juga lihat ada perubahan di struktur biaya itu sendiri ya. Di industri yang tadinya beda banget karakternya. Contohnya tadi disebut kayak petrokimia gitu, yang dulu kan identik sama biaya tetap yang gede. Iya, ini pergeseran ketiga yang, menarik banget. Gara-gara harga bahan baku sama energi naik gila-gilaan, biaya variabel sekarang malah bisa dominan. Di industri kayak petrokimia itu bisa lebih dari 70% loh biaya variabelnya. Implikasinya apa buat manajemen? Gede banget. Dulu kan fokusnya gimana caranya pabrik jalan terus, utilisasi maksimal, biar biaya tetap per unitnya kecil. Sekarang mesti jago ngelola biaya variabelnya. Mirip kayak perusahaan dagang malah. Harus pinter beli bahan baku, pinter kelola energi, salah dikit aja di situ, laba bisa langsung kegerus. Fokusnya geser dari efisiensi produksi semata ke kelihayan di pasar bahan baku dan energi. Ekonomi dari baja ke elektronik, terus perlunya mikirin ulang definisi unit bisnis. Itu semua kayaknya nunjukin betapa pentingnya adaptasi sama teknologi dan pasar ya. Tapi ada satu lagi nih yang dia bahas, yang rasanya kok relevan banget sama kondisi internal banyak perusahaan sekarang. Soal pergeseran dari sistem ke manusia. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini poin krusial banget. Oma itu agak kritis ya, sama kecenderungan perusahaan besar yang sering kali misahin banget antara otak, maksudnya para perencana strategi di kantor pusat gitu, sama otot, yaitu para pelaksana di lapangan. Pemisahan kaku ini, kata Ome, malah sering bikin perusahaan jadi lambat adaptasi, jadi kaku. Sebaliknya, dia lihat perusahaan yang unggul itu justru beda. Partisipasi karyawannya tinggi, mereka fokus banget kembangin kemampuan orang di dalam, dan fokusnya kuat di eksekusi. Perusahaan kayak gini cenderung lebih manusiawi. Mereka nyatuin perencanaan sama pelaksanaan, dan benar-benar ngehargain kontribusi inisiatif dari tiap orang di semua level.
Jadi strategi secanggih apapun di kertas itu ya percuma aja kalau organisasinya nggak hidup, nggak bisa belajar, nggak bisa eksekusi secara adaptif. Oke, jadi kita udah kupas beberapa poin penting dari bab 14 nih ya. Pergeseran dari padat karya ke modal yang mengubah cara bersaing. Terus dari multinasional ke multilokal yang nekenin pentingnya dekat pasar. Lalu dominasi biaya variabel di beberapa industri yang nuntut fokus manajemen baru. Dan terakhir, pentingnya faktor manusia, buat nyambungin strategi sama eksekusi di lapangan. Nah, kesimpulan utamanya apa nih buat kita semua? Landscape persaingan itu dinamis banget, nggak diem. Dia terus berubah secara fundamental. Strategi yang kemarin sukses belum tentu besok masih relevan, itu udah pasti. Jadi ini nuntut kita semua, Anda juga, buat terus-menerus mempertanyakan asumsi lama kita, harus berani mikir kreatif, dan yang paling penting, bangun kemampuan organisasi buat eksekusi yang fleksibel, yang bisa adaptasi. Kemampuan buat ngerasain perubahan, ngebacanya, terus respon dengan cepat. Nah, itu dia kunci keunggulan strategis buat jangka panjang. Yang udah kita obrolin tadi, soal modal, lokasi, biaya, fokus ke manusianya. Kira-kira nih, gelombang perubahan fundamental berikutnya bakal datang dari mana ya? Yang bakal nguji lagi para ahli strategi. Apa mungkin dari kombinasi aneh tren-tren yang udah ada ini? Atau jangan-jangan dari sesuatu yang sama sekali baru, yang belum kelihatan sekarang?